Party, sesekali sok tahu boleh ya? Karena keseringan, tempe, sekali ini saya pengen sok tahu. Saya ini beberapa kali beda pendapat sama menteri dan pejabat sekarang, saya heran dengan keputusan yang diambil pejabat-pejabat ini. Wah, gaya kan? Hahaha, jangankan menteri, saya juga pernah beda pendapat sama pemegang otoritas absolut. Tuhan, pelajaran yang saya dapat ketika berbeda pendapat dengan pemegang otoritas adalah, saya selalu kalah. Bayangkan, dengan otoritas semesta, Tuhan, saya berbeda pendapat, saya ingin ayah saya masih sedikit panjang usianya, Tuhan tidak setuju, lah ambil. Beliau berpulang, ya jelas, saya kalah. Akhirnya, saya mengikuti otoritas tertinggi tersebut dengan mengubah pendapat dari tidak setuju menjadi ikhlas. Walah, mengubah 180 derajat keputusan tersebut berat sekali, namanya juga berhadapan dengan pemegang otoritas tertinggi, ya sudah, saya ikhlas sambil menunggu hikmah. Sekarang urusan kementerian, menteri adalah otoritas tertinggi di sebuah departemen, tetapi masih ada yang lebih tinggi yaitu tuannya Sang Presiden. Sang Presiden di Indonesia juga bukan otoritas tertinggi, masih ada banding dan tandingannya, yaitu DPR. Kalau DPR jebol, people power bermain. Jadi, teman-teman yang bawaannya ingin revolusi, ikuti konstitusi ya. Gunakan partai, DPR, dan undang-undang. Jangan langsung menggulingkan seseorang. Jika Anda melakukan ini, pasti ada darah tumpah. Setiap darah tumpah itu mahal bayarannya. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Sekarang, menteri mana yang berbeda pendapat dengan saya? Kali ini, saya berbeda urusan penghematan dan pengetatan anggaran. Ini saya tidak setuju. Walah, sontoloyo bukan? Saya pernah bilang, mengelola negara itu gampang. Buatlah anggaran balance, itu saja. Perusahaan harus mengelola balance sheet plus profit. Kalau negara, profit tidak berbentuk uang, tetapi kesejahteraan rakyat. Oke, ini kuncinya. Profit bukan berbentuk uang tetapi sejahterakan rakyat. Dengan apa? Baca, spending. Menyejahterakan rakyat dengan memanfaatkan anggaran. Anggaran bukan malah dipotong. Oke, Bapak Presiden, anak buah Bapak dan Bapak punya program pengetatan ikat pinggang. Saya setuju, tapi lakukan sebesar 30% saja dan 70%-nya harus dimanfaatkan di tempat lain. Push spending-nya, Pak, begini faktanya. Ingat tahun 1997 dan 1998, saat negara ASEAN tidak ada satupun yang lepas dari jeratan krisis ekonomi? Ini juga terjadi pada Indonesia. Ingat, fakta sejarah daerah mana yang tetap hidup gemerlap dan seperti tidak merasakan krisis? Betul, daerah Manado, wilayah ini tetap spending karena masyarakatnya memang begitu royal dan terbukti bahagia, wilayah yang tingkat spendingnya tertinggi terbukti sangat survive di masa krisis. Apalagi di masa jaya, Parti Jo. Semua parti, biar kalah nasi asal jangan kalah gengsi, baju stylish, makan melimpah ini sangat menolong perekonomian. Ingat suasana puasa dan lebaran tahun kemarin, sekitar 85% masyarakat spending. Ekonomi naik 3 kali lipat dan suasana negara jadi hidup. Karena apa? Karena spending, bukan pengetatan solusinya di masa krisis. Mau bukti akademisi yang mengatakan hal ini? Panjang deretan nama guru besar ekonomi yang setuju spending adalah solusi suramnya slowdown ekonomi. Sektor mana yang perlu digenjot? Bagaimana menjawab pertanyaan ini, Bu Menteri atau Pak Menteri? Sektor mana yang perlu di-spending? Mau tahu jawabnya? Ini yang jadi menteri saya atau Bu dan Bapak sih? Masak tidak tahu? Jangan, tempe, begitu dong. Mengelola negara itu gampang, buatlah anggaran balance, itu saja. Profit tidak berbentuk uang, tetapi kesejahteraan rakyat.